kontraksi, ada auskultasi, ada perkusi dan palpasi. Ya. Di dada ya ada organ apa saja? Di situ ada payudara, ya, ada jantung dan ada paru. Kita lakukan dulu inspeksi. Ya. Inspeksi di dada, apa yang harus diinspeksi yang dilihat? Yang pertama kita izin terlebih dahulu untuk membuka ya bajunya, bagian dada ya, kan persiapan privasi dari awal ya. Kita lihat dulu ya bagaimana kulit ya dada seperti apa gitu ya. Normalnya kulit dada itu warnanya harusnya sama dengan bagian tubuh lainnya. Kalaupun misalnya bagian dada ini lebih lebih putih, lebih terang karena memang sering tertutup oleh pakaian ya. Nah, tetap kembali ya warna kulit itu ke arah warna kulit yang abnormalnya kemerahan, sianosis, hiperpigmentasi, hiperpigmentasi ya, atau misalnya pucat atau kalau itu yang dilihat. Kemudian di dada ya dengan posisi ya minimal duduk ya, atau kalau tidak pasien masih bisa berdiri boleh sambil berdiri ya. Dilihat bentuk dada ya. Ada bentuk dada apa saja? Ya, bentuk dada yang normal itu, bentuk dada itu dilihat dari apanya? Perbandingan apanya? Perbandingan diameter ya, diameter antara antero posterior dengan diameter transversal. Normalnya adalah dikira-kira aja ya, nggak usah diukur. Dikira-kira antero posterior itu 1 dibanding 2 ya, itu bentuk dada yang normal. Ketika ada perubahan, apakah antero-posteriornya berkurang atau bertambah, atau diameter transversalnya yang bertambah, gitu ya, nah itu menyebabkan kelainan dari bentuk dada. Ya, dada itu kan dibentuk oleh tulang dada, ya, tulang rusuk, kemudian sternum, ya, di belakang ada tulang belakang. Ketika ada perubahan di tulang rusuk, ketika ada perubahan di sternum atau perubahan bentuk di tulang belakang, itu akan mempengaruhi bentuk dadanya. Ya, ada bentuk dada apa saja? Ada barrel chest. Barrel chest itu seperti apa? Barrel chest itu bulat ya. Berarti ada penambahan diameter antero posterior. Yang tadinya hanya 1:2, sekarang lebih dari 1. Ya, ada bertambah. Ya, sehingga bentuk dadanya tidak normal. Akhirnya tadi ya karena perbandingan lebih dari 1 berbanding 2 ya. Jadi bentuknya tadi lebih bulat. Ya. Ini akan mempengaruhi tadi ya ke fungsi-fungsi organ di dalamnya. Ya. Kemudian ada bentuk funnel chest. Ya. Kalau funnel chest kebalikannya, yaitu adanya penurunan diameter antero-posterior. Ya, jadi dia lebih gepeng, lebih pipih. Ya. Dan juga pada funnel chest itu ditandai dengan apa? Bentuk sternum yang menjorok ke dalam. Ya, sehingga bentuk sternum yang menjorok ke dalam dan dengan menurunnya diameter antero-posterior menyebabkan pengembangan dada tidak maksimal. Ya. Kemudian ada apa lagi? Pigeon chest. Kalau pigeon chest apa? Kebalikan tadi dari funnel chest ya. Si sternumnya dia menonjol ke luar, ke depan. Ya. Itu bentuk-bentuk dada ya. Jadi adanya penurunan pigeon chest ya. Adanya penonjolan dari sternum. Kemudian perubahan ini kan perubahan di tadi sternum ya sama tulang rusuknya ya. Ada perubahan di dalam tulang belakangnya. Ya, ada yang disebut dengan kiposis. Ya, kiposis itu dadanya membungkuk gitu ya. Berarti kan ada penekanan pada dada depan ya. Ini. Kemudian ada lordosis ya. Ini kebalikannya ya. Ya, ibu hamil itu lordosis ya. Lordosis artinya dorsisnya maksimal ya. Sehingga itu juga akan mempengaruhi bagaimana proses pernapasan ya. Kemudian ada kelainan bentuk tulang belakangnya. Ada yang disebut dengan skoliosis ya. Mungkin sudah masuk dulu ya. Nggak usah diulang lagi lah. Udah secara detail ya. Di KMP lebih detail dibandingkan dengan IKD. Kalau IKD mah ya masih gambaran umumnya saja. Kalau di KMP kan sudah per sistem ya. Jadi sudah lebih detail lagi. Itu bentuk-bentuk dada diperhatikan ya. Nah, itu secara keseluruhan ya, karena di dada itu kan ada jantung, ada paru ya. Kemudian
kita satu-satu ya, walaupun nanti pelaksanaannya bisa berbarengan, inspeksi payudara, inspeksi jantung, inspeksi paru ya, apa yang dilakukan. Tapi di penjelasan ini Ibu lakukannya satu-satu dulu ya. Inspeksi untuk daerah yang di atas dulu ya, di sini ada payudara. Apa yang diinspeksi di payudara? Ya, kita lihat ya bentuk payudara ya, normal atau tidak, simetris atau tidak ya, ada luka atau tidak, ada benjolan atau tidak, ada hiperpigmentasi atau tidak gitu ya. Nah itu dilihat ya di daerah dadanya ya, namanya kan bentuk dada ya harusnya simetris ya antara kiri dan kanan. Kemudian lihat juga berdasarkan usia ya, misalnya pada anak-anak ya dadanya ukurannya seperti apa ya, mungkin belum tumbuh ya, beda lagi dengan usia pubertas, beda lagi dengan ibu hamil, beda lagi dengan lansia ya. Kita harus mengetahui bagaimana bentuk-bentuk normal sesuai dengan tahap perkembangan usia dan tahap perkembangannya ya. Kemudian dilihat juga kebersihannya ya, kita lihat kebersihannya, kemudian dilihat puting susunya ya, puting susunya seperti apa, bentuknya normal atau tidak ya. Kalau pada perempuan ya berarti kan karena perempuan itu kodratnya nanti menyusui ya, berarti puting susunya harus menonjol gitu ya. Kalau pada laki-laki ya mungkin tidak masalah, tidak menonjol gitu ya. Ya. Kemudian tadi ya, tadi ibu macet di situnya ada kereta. nggak kuliah, beda kelas. Kelompok 1. Tadi kan kuliah kan? Enggak, Ibu. Ya, tadi ya puting susunya ya diperhatikan. Ada juga mungkin pada bayi baru lahir ya puting susunya sudah menonjol ya, atau payudaranya sudah tumbuh ya. Ada apa nih? Nah itu masih fisiologis karena mungkin masih terpengaruh dengan hormonal dari ibunya ya, itu juga akan ini ya berkurang. Nah kemudian di payudara ya tidak ada auskultasi, tidak ada perkusi, langsung ke palpasi ya. Masih ada lupa ya. Nanti pada saat inspeksi dan palpasi bisa berbarengan ya, kita lihat bagaimana keluaran ya discharge dari puting susunya, bisa berbarengan dengan palpasi karena harus dipijit ya, dipijit. Kemudian kita palpasi ya, ada benjolan atau tidak ya, kita palpasi dengan satu tangan menyangga ya, satu tangan mempalpasi dari mulai pangkal ya, dari dalam dulu ya, dari dalam pangkal ke ujung ya, ke arah puncaknya, ke arah puting susu, yaitu memutar ke searah jarum jam. Jadi dari dalam dulu ya, dari dinding dadanya nih ya, dirasakan ada benjolan tidak, ada nyeri tekan tidak, kemudian semakin ke atas ya, ke puncaknya gitu ya, dari pangkal sampai ujung ya, ke arah puting. Ini yang satu lagi sama seperti ya, kita rasakan ya, ada benjolan, masa ya seberapa besar, bagaimana karakteristiknya ya, mobile atau dia terfiksasi ya atau tidak ya. Kemudian kita boleh diregangkan sedikit, kemudian pijit dengan areolanya, jangan cuma puting susunya ya, dilihat ada keluarannya apa ya. Pada pasien-pasien yang mungkin kalau ibu menyusui mah jelas ya ada ASI mungkin keluar ya, atau mungkin pasien yang diduga misalnya terlihat payudaranya kemerahan, bengkak gitu ya, pas dipijit ternyata ada keluaran pus misalnya, atau mungkin darah atau apa yang mungkin ada proses infeksi, atau mungkin ada juga pertumbuhan massa keganasan ya, itu juga diperhatikan ya. Kemudian inspeksi yang berikutnya adalah inspeksi untuk pemeriksaan jantung. Apa yang diinspeksi ya? Yang diinspeksi adalah ya ada tidak retraksi deviasi sternum ya. Normalnya kan sternum itu di tengah-tengah ya. Nah di tengah seperti ini ya. Si jantung itu kan di sebelah kiri. Kalau jantungnya membesar ya, nanti dilihat nih sternumnya harusnya lurus ya. Ada kondisi tadi sternumnya ada deviasi sternum, jadi dia agak miring ya, miring ke sebelah kanan ya. Patut dicurigai ya, mungkin ada kardiomegali ya, pembesaran pada jantung ya, itu baru prediksi ya. Kita nanti harus dibuktikan apakah memang ada pembengkakan pada jantung atau memang kelainan bentuk dari sternumnya, memang dari sananya bawaan dia miring, deviasi gitu ya. Makanya harus dilakukan pemeriksaan
diagnostik penunjang ya di ronsen ya kelihatan ada tidak pembesaran ya, itu yang dilihat. Kemudian dilihat letak ictus cordisnya yang diperiksa. Ictus cordis itu apa? Yaitu pulsasi denyutan jantung membentur dinding dada. Ya normalnya kan kita ketika narik nafas kelihatan nggak denyutannya? Enggak kelihatan. Pada pasien yang kurus ya itu mungkin kelihatan ya. Atau pada pasien yang mengalami pembengkakan pada jantungnya membesar ya, pembesaran pada jantung sehingga jantungnya ini lebih menempel pada dinding dada sehingga denyutannya pulsasinya itu akan kelihatan keluar ya. Di mana letak pulsasinya ya, denyutannya ada di mana posisinya atau yang disebut ictus cordisnya ya. Normalnya kalau apeks jantung, puncak jantung itu ada di perpotongan garis midclavicular. Ceritanya di kiri ya, midclavicular. Midclavicular itu tengah-tengah, mid itu kan tengah ya, tengah-tengah tulang clavicula di sini ya, tengah-tengah. Tarik garis ke bawah, memotong sela iga kelima. Sela iga itu yang mana? Ini iga 1, kosta 1, kosta 2, kosta 3 dan seterusnya. Nah, sela iga 1 itu antara kosta 1 dengan kosta 2 di sini. Ya, karena aslinya kan kalau ada tulangnya, si kosta 1 ini tertutup sama tulang. Ya, jadi begitu turun ini langsung ICS 1, interkostalis 1. Ya, di sini ya tulang, nanti pas turun langsung interkostalis 1. Ya. ICS 1, ICS 2, interkostalis 2, interkostalis 3, interkostalis 4, interkostalis 5. Di sini tarik ke garis ke sini, dari sini tarik ke bawah. Mana titik perpotongannya? Di sini. Ya, yaitu di perpotongan midclavicular dengan interkostalis 5, tepat di daerah puting susu. Itu adalah daerah yang di bawahnya itu pas di apeks jantungnya, puncak jantung. Nah, harusnya kan normalnya di situ. Kalaupun kelihatan tadi pada pasien yang kurus ya kelihatan. Kalau letaknya di situ ya nggak masalah gitu ya. Tapi kalau misalnya ada di bawah ya atau mungkin ada ke samping ya mungkin jantungnya besar gitu ya, sehingga lebih dari ICS 5 gitu ya, itu yang dilihat. Kemudian di jantung ada auskultasi ya. Auskultasi kita mendengarkan bunyi jantung ya, suara jantung. Di mana kita mendengarkannya? Di daerah-daerah katup jantung. Katup jantung ada berapa? 4. Ada katup bikuspid, ada katup bikuspid, mitral dan pulmonar. Ya, di mana letaknya? Letak katup aorta itu ada di interkostalis 2. Ya, di ICS 2. Ya, kurang lebih 2 jari, 1 atau 2 jari di sebelah kanan sternum. Ya, ini letak katup aorta. Letakkan di sini. Ya, di kelas sudah Ibu sampaikan ya, bunyi jantung S2 dihasilkan oleh penutupan katup apa. Ya, sehingga bunyi jantung S1 dihasilkan dari penutupan katup apa. Sudah dijelaskan, dibuka lagi catatannya ya. Jadi ketika kita mendengarkan bunyi jantung di daerah katup aorta ya, yaitu di ICS 2 kurang lebih 1 sampai 2 jari di sebelah kanan dari sternum, karakteristiknya adalah bunyi jantung S2 lebih jelas terdengar daripada bunyi jantung S1. Ya, sedangkan di seberangnya ini ada letak katup aorta sama di ICS 2 tapi 1 sampai 2 jari di sebelah kanan kiri dari sternum. Ini letak katup pulmonar. Ya, karakteristiknya sama, S2 lebih jelas dibandingkan dengan S1. Kemudian katup trikuspid. Trikuspid itu ada di ICS 4 ya, kurang lebih 1 sampai 2 jari di sebelah kiri dari sternum. Ini 1 2 3 4. Berarti dari sini letak sternum. Ya, S1 lebih jelas suaranya dibandingkan dengan S2. Jadi loop loop. Kalau tadi loop duk gitu ya, kalau di sini. Kemudian letak katup bikuspid atau mitral adalah di apeks jantung, di perpotongan midclavicular dengan ICS 5 tadi sama di sini. Ya, S1 lebih jelas dan normalnya kan bersih ya, loop
ada lup lup dup atau lup dup dup gitu ya, nggak ada seperti itu. Kalau misalnya ada lup dup dup ya, itu bunyi jantung S3, atau bunyi jantung S4 yaitu bunyi jantung yang muncul ya secara dini sebelum bunyi jantung S1, jadi lup lup dup gitu ya. Atau ada kebocoran lup dup ya, lups atau dups atau dup gitu ya, dups, ada suara tambahan aja setelah lup dupnya, berarti kemungkinan tadi ya ada kebocoran gitu ya, atau tadi suara jantung. Itu auskultasinya ya. Kemudian perkusi itu adalah untuk mengetahui batas-batas organ. Di dada itu tadi ada organ jantung, ada paru dua-duanya. Kalau jantung kan hanya di sebelah kiri, kemudian di sebelah kanan ada hepat ya, di kiri tidak ada hepat. Kita lihat dulu secara anatomisnya, harus tahu ya, jantung itu mulai ada di ICS berapa sampai berapa ya. Kemarin sudah di gambarnya ya di kelas ya, dari mulai ICS 2 ya sampai ICS 5 ada organ jantung, bentuknya seperti ini ya. Jadi dari sini dia lebih melebar gitu ya, nah sampai ke di sebelah kanan dari sternum ya, kurang lebih 1 sampai 2 jari. Jadi kita kalau ingin perkusi ya dari ICS 1, karena di paru-paru kan ada di atas tulang klavikul itu sekitar 2,5 cm, puncak paru itu ada di menuju ke leher ya. Jadi kita boleh ya dari sebelah sini ya, baru turun ke bawah ya per ICS di interkostanya ya, jalan kostanya ya, karena kalau di sini kan suaranya suara tulang ya, kalau di sini berarti suara organ yang ada di bawahnya gitu ya. Nah harusnya kita rasakan perubahan suara dari mulai tadi di atas ya, ICS 1, ICS 2, 3, 4 sampai bawah, di mana berubahnya. Kalau kita tahu secara anatomi tadi jantung mulai ICS 2 ya, mulai ICS 2 atau ICS 3 itu sudah mulai agak redup. Di atas sampai ICS 1, ICS 2 ya, kadang dari ICS 1 itu suaranya resonan ya, agak nyaring ya, tapi tidak terlalu nyaring ya, dan tidak terlalu redup, itu namanya resonan ya. Itu suara perkusi yang dihasilkan di atas organ yang tidak terlalu padat, tidak juga kosong. Contohnya apa? Organ paru-paru. Paru-paru itu kan terisi udara ya, tidak terlalu kosong karena ada udara, tidak terlalu padat karena tidak ada otot di situ ya. Ya, nah ketika di sini berubah, jadi agak redup ICS 2, 3, 4, 5 karena ada organ yang padat yaitu jantung. Ya, suara yang lebih redup atau pekak atau disebut juga suara dagus. Ya. Ketika misalnya di ICS 1 pas di sini redup, ya mungkin tadi jantungnya membesar, atau mungkin lebih dari ICS 5 membesar, atau mungkin dari sebelah sini juga dia udah redup. Ya, berarti ada pembesaran jantung. Kemudian di sebelah kiri juga sama di perkusi ya, dari atas ke bawah ya setiap ICS. Nah di sini kan ada paru-paru, ada hepar. Heparnya mulai dari ICS berapa? Dari ICS 6 sampai ICS 12 ya. Kita cek ya, ICS 1 sampai ICS 5 suaranya resonan ya. Kemudian ICS 6 sampai ICS 12 dales, karena hepar itu hati itu lebih padat, makanya suaranya lebih pekak ya. Sampai ICS 12, dari ICS 12 ke bawah suaranya agak nyaring karena ada lambung ya, timpani. Nah, sama di kiri juga ya, setelah ICS 5 kemudian 6, 7 ya, ke sini masih ada paru ya, kemudian ada lambung di bawah lebih nyaring timpani. Itu perkusinya ya. Perkusinya boleh tadi satu sisi aja dulu ya, dari atas ICS 1, ICS 2 sampai bawah. Ini juga sama sampai bawah, atau mau zigzag boleh ya, ICS 1, ICS 1, ICS 2, ICS 3 ya, rasakan beda. Kalau perkusi lagi ini ya berarti kita harus ini juga ya, agak dengerin telinganya, agak deketin ya. Oke. Ya kalau gini kedengeran sih nggak apa-apa ya. Kalau nggak kedengeran ya berarti kita harus. Nah, yang harus diperhatikan saat perkusi ini harus konstan kekuatannya, jangan terlalu kuat atau terlalu lemah, karena kan harus suara juga ya. Jadi ya jangan kencang-kencang juga ya, pelan aja. Sampai betul-betul didengerin gitu ya, hayati gitu ya. Ini suaranya seperti apa? Karena kan bedanya agak-agak tipis gitu ya bedanya, jadi harus fokus ya. Nah setelah perkusi kemudian palpasi. Yang kalau di jantung tidak ada palpasi ini ya. Kalau mau palpasinya hanya menghitung nadi mungkin ya, selain dari arteri radialis ya, brachialis, bisa juga di nadi apikal
ya bisa menghitung denyut nadinya di situ di daerah tulang susu. Oke. Nah kemudian paru-paru ya, tadi diinspeksi bentuk dada ya sudah. Kemudian yang diinspeksi lagi adalah bagaimana pengembangan paru ya. Ada tidak retraksi interkostal saat pasien itu bernafas ya, bernafas. Nah ini ada retraksi interkostal. Jadi menggunakan otot-otot tambahan ya. Otot-otot aksesorisnya dibaca lagi ya di anatomi respirasi. Otot-otot tambahan pada saat inspirasi dan otot-otot tambahan pada saat ekspirasi. Salah satunya ada musculus sternocleidomastoideus ya, kemudian ada scalenus ya. Otot-otot lainnya banyak juga ya. Kemudian kalau ekspirasi ada intercostalis internus ya. Kemudian ada rectus abdominalis ya, banyak otot tambahannya. Ada tidak ada retraksi interkostal. Sebenarnya di hidung bisa dilihat juga ya untuk fungsi pernapasan, untuk melihat fungsi pernapasan ada tidak pergerakan cukup hidungnya ya. Kemudian nanti pengembangan paru dilihat sambil dipalpasi juga ya. Nanti pasiennya terakhir atau pada saat awal mau ini kita boleh cek dulu ya pengembangan parunya seperti apa. Oke, tadi ya untuk paru-paru. Kemudian kita auskultasi suara paru. Ya, di suara paru itu ada suara tracheal, ya, bronkial, ada bronkovesikuler dan ada vesikuler di seluruh paru-paru. Tracheal itu di mana? Di daerah trachea. Ya, di sini. Ya, trachea laba ada cincin-cincinnya, ya, ada cincin-cincin tulang rawan di sini. Yang membedakan adalah karakteristik suara inspirasi dan ekspirasi. Dilihat dari perbandingannya. Normalnya berapa? 1:2. Coba tarik nafas. Udah agak mentok ya. Keluarin maka bisa rada panjang. Ya 1:2 normalnya. Ya, jadi ketika dengerin ya pasiennya ya suruh nafas ya. Nanti kita dengerin suaranya gimana. Ya. Di daerah trachea dan di daerah bronhial agak di bawah nih. Kalau bronhial itu agak di cekungan sini ya. Ini di tracheanya turun agak ke bawah. Itu karakteristiknya adalah ekspirasi lebih lama, lebih panjang dibandingkan dengan inspirasi. Sama ya trachea dan bronhial. Kalau di bronkovesikuler yaitu di daerah percabangan bronkus, adanya di intercostalis 2 di sini. Ya di daerah manubrium sterni. Ini manubrium sterni, ini corpus sterni, ya dan yang terakhir ini adalah prosessus typhoideus. Ini manubrium di dua daerah sini. Terus tarik nafas, keluarin, tarik nafas, keluarin. Normalnya adalah namanya suara bronkovesikuler. Inspirasi sama panjang dengan ekspirasi. Sekarang di seluruh permukaan paru ya, cari aja paru-paru ya. Paru-paru mah di sini. Cuma mungkin kalau di daerah jantung agak pabalu dengan ada lub-lub ya. Harus fokus nih suara nafas nih yang mau didengerinnya, jangan dengerin lub-lubnya ya. Tarik nafas gitu ya, atau cari yang kosong gitu, daerah kosong ya berarti agak di bawah atau agak di samping gitu ya. Nah ini inspirasi dengan ekspirasi perbandingannya adalah inspirasi lebih lama, lebih panjang dibandingkan dengan ekspirasi. Itu di seluruh permukaan paru. Enggak dari belakang juga boleh. Ya, di belakang tadi tempat-tempatnya ya, kalau bronkovesikuler di daerah bronkus berarti ya kira-kira setelah 32 aja. Jadi di permukaan paru-paru. Ya, paru-paru depan, paru-paru belakang ya. Perhatikan itu. Ada tidak suara nafas tambahan seperti rales, longi, wheezing, ya, strigor ya, atau friction drop ya. Friction drop itu bisa diperhatikan ya. Roni biasanya diinspirasi ya ada suara harusnya kan halus aja normal maksudnya normal bersih gitu ya, suara seperti udara masuk keluar, tidak ada masuk gitu ya, ada tambahan itu suara tambahan ya. Nanti udah sama Bu Nurul kali ya suara nafasnya ya. Oke. Nah itu inspirasi, auskultasi suara nafasnya, kemudian perkusi ya. Perkusinya kan tadi barengan dengan jantung ya untuk melihat batas-batas paru ya dengan organ-organ lainnya gitu ya. Paru-paru kan tadi hanya di S1 ya. Hampir semua rongga paru, rongga dada itu kan sampai bawah ya. Perkusi, kemudian palpasi ya. Pasiennya kita boleh dari depan atau kalau posisi tidur kan agak kurang akurat ya. Kenapa? Karena tertekan oleh tempat tidur
ya bagusnya pasiennya suruh duduk atau berdiri. Ya kita bisa palpasi dari depan, bisa dari belakang. Ya kalau laki-laki mungkin nggak masalah, kalau perempuan kan ada payudara ya agak risih kalau dari depan ya. Biasanya milihnya dari belakang. Ya kita palpasi kan paru-paru itu dibagi beberapa lobus ya. Kalau yang kanan itu 3 lobus ya, superior, medial, inferior. Kalau yang kiri lobus superior, lobus inferior. Ya kita palpasi dari belakang. Kemarin kan sudah ya di itu ya, untuk pengembangan paru dari superior dulu, dari atas gini agak dikelutkan gini ya. Terus pas saya tarik nafas, keluarin. Nah lihat ini pergeseran dari ibu jarinya ya. Nah, normalnya kan harusnya seimbang, dua-duanya ngegeser sejauh secara seimbang ya, jauhnya berapa senti gitu ya. Kalau misalnya ada yang ketinggalan satu, berarti ada apa di sini kok nggak ngembang? Ya mungkin ada penumpukan cairan, ada penumpukan massa gitu ya. Itu lobus dari atas, superior, tengah-tengah, medial, di bawah, inferior. Karena kan penumpukan cairan, kalau cairan misalnya cairan kan biasanya numpuk di bawah dulu. Di ini mah bagus ngembangnya di atas ya, karena nggak ada cairan. Pas di tengah masih bagus, pas di bawah berbeda karena mungkin cairannya masih sedikit, masih numpuknya di paru-paru bagian bawah ya. Kalau sudah ke atas ya mungkin semua bagian, semua lobus ya. Kemudian dicek juga vokal primitusnya ya, pasiennya disuruh bilang 77, rasakan getarannya di paru-paru kiri dan paru-paru kanan, normalnya seimbang. Ketika ada yang lebih terasa ya, ada yang tidak terasa. Kenapa? Berarti kalau tidak terasa ada hambatan di dalam perlambatan atau penghantaran udaranya ke paru-paru yang mana gitu ya. Nanti dicek dengan pemeriksaan diagnostik ada apa di paru-paru itu. Oke, itu untuk palpasi dada ya. Kemudian kita ke abdomen ya. Kita tutup bagian dadanya, punten ya Pak ya. Kita mau periksa di daerah abdomennya ya, daerah perut. Kita buka ya. Ininya ya, kalau kancing tinggal dibuka, kalau ini kita ya, kita tutupi daerah genitalnya ya, cukup lihat bagian abdomennya ya. Kita lihat kulit abdomen ya, normalnya harus sama dengan bagian kulit lainnya. Ada tidak terjadinya kelainan warna kulit ya. Kemudian dilihat juga bentuk abdomennya ya, normalnya kan datar sedikit agak cembung ya. Kalau apalagi kalau habis makan ya mungkin agak cembung ya, ketika lagi kosong ya agak cembung gitu ya, atau mungkin datar. Itu bagian yang kita bisa lihatlah cembungnya itu seperti apa gitu ya. Yang normal ada memang cembung yang abnormal ya, karena mungkin ada massa tumor atau mungkin ada penumpukan cairan, dia lebih cembung, lebih buncit ya. Setelah dilihat bentuknya ya, kemudian kita lihat juga ada lesi atau tidak, ada bekas luka operasi atau tidak, ada jaringan parut atau tidak. Mungkin kalau ini ada striae ya, sinkyo selulit ya atau tidak. Ya kalau ibu hamil mungkin ada tidak hiperpigmentasi linea ya, di garis di tengah sini ya. Kemudian kita selain diinspeksi, kita auskultasi ya. Kita bagi menjadi 4 kuadran ya. Pusatnya adalah titik potongnya ada di pusat yang dibagi 4 kuadran, kanan atas, kiri atas, kanan bawah, dan kiri bawah. Kita dengerin bisi utusnya ya selama 1 menit penuh. Ya, ada berapa kali? Normalnya berapa? 5 sampai 12 kali. Ada yang bilang 3 juga ya, 3 sampai 12. Jadi semua kuadran ya. Jadi satu bunyi itu ya, satu dari boleh muncul sampai hilang itu hitung 1 ya. Gitu ya, sampai hilang itu 1 kali. Tunggu lagi muncul lagi ya sampai hilang 2 kali terus ya. Hitung selama 1 menit ya. Kemudian setelah auskultasi adalah perkusi ya, kita perkusi. Kalau di kuadran kanan atas kiri atas kan ada lambung ya, setengah-setengah ya, mungkin di bagian atas kali ini suaranya timpang. Tapi kalau sudah di kuadran ya agak ke bawah ya, kiri bawah atau kanan bawah, ini kan udah mulai pada usus itu kan ada isinya ya, ya suaranya akan lebih redup ya. Semua kuadran perhatikan. Ada tidak bunyi nyaring ya, mentrung ya, timpani, karena mungkin ada penumpukan gas ya, pasiennya kembung ya, tahu lah kalau kalian
masuk angin dia nggak kembung, dia kembung ya, bunyinya beda. Ya. Atau mungkin agak redup ya karena mungkin ada tumor, ada penumpukan cairan ya, sehingga lebih padat gitu ya. Nanti akan berbeda suaranya. Nah kemudian yang berikutnya adalah palpasi. Yang dipalpasi adalah ada palpasi hepar, ada palpasi limpa, ada palpasi ginjal, palpasi kandung kemih, ya. Ada nyeri tekan, nyeri lepas. Ya. Sekarang palpasi hepar, ya. Yang harus diperhatikan adalah hepar kan ada di kanan ya. Ini alas tempat tidurnya harus keras, ya, tidak boleh terlalu empuk. Ya. Kalau misalnya kasurnya empuk, boleh kita tahan pakai tangan yang dimasukin di bawah rambut, ya, di bawahnya. Masukin, kita palpasi dari pusar, dari udel menuju, ya, misalnya udelnya di sini ya. Palpasi ke arah sini, ke arah lengkung costa, arcus costa, Aceh, arcus costa ya. Ke arah sini, palpasi ke samping, sama ke bawah profesus sifoideus BPX. Ya, jadi palpasi dari sini kan, ya, palpasi dalam. Ya, ini, kan, kita palpasi ke arah tadi lengkung costa. Normalnya, ya, hepar ini tidak teraba. Kalau misalnya ketika ditekuk kayak ada yang ngeganjel ya, kayak ada masa di bawah, ya, diperkirakan kira-kira berapa senti, ya, masa itu yang teraba. Ya, normalnya harusnya tidak teraba, berarti tidak ada pembesaran hepar. Kalau ada sumber yang mengatakan kalau misal teraba sekitar 1 atau 2 cm itu masih dianggap normal, ya, pembengkakan yang masih ada pembengkakan tapi masih dalam batas-batas normal, gitu ya. Baru lebih dari 2 itu dikatakan terjadi hepatomegali, yang pembesaran hepar. Kemudian dari tengah ke profesus sifoideus, BPX ya, bawah profesus sifoideus. Sama, normalnya juga tidak teraba. Ya, apalagi kalau bagian atas kan si hepar bentuknya ini ya. Ini agak lebih bawah ya. Nah, kalau yang dari sini ya, ini tadi ya, karena dia lebih tinggi ya, dia tidak teraba. Nah, kemudian ada di sebelah kuadran kiri atas itu ada limpa. Limpa itu adalah organ yang bekerja mempertahankan tubuh ya, yang mempengaruhi proses proteksi di dalam tubuh ya. Kalau tubuh kita sering sakit ya, sering mengalami infeksi kronis ya, maka kerja limpa untuk melawan agen penyebab infeksi, penyebab penyakitnya itu dia bekerja, dipaksa bekerja ya, sehingga si limpanya bisa membesar ya. Jadi kalau kita menemukan ketika dipalpasi limpanya membesar, kemungkinan pasien ini mengalami infeksi kronis ya. Nah, boleh ya, tangan kita boleh tangan kiri atau tangan kanan, mana yang enak gini ya. Kita palpasi sama, tapi ke arah kuadran kiri atas. Normalnya harusnya limpa ini tidak teraba. Kalau teraba berarti ada pembesaran pada limpa. Atau kalau susah kita pindah aja ke sebelah sana ya, seperti ini nanti posisinya gitu ya. Oke. Ya, kemudian di bawah, ini di kuadran kanan bawah dan kiri bawah, kita sama juga palpasi. Ya, ditahan tetap bawahnya ya. Nah, ini untuk mempalpasi ginjal kanan dan ginjal kiri. Normalnya kalau ginjal kan agak di retroperitoneal ya, di belakang peritoneum. Jadi agak harus dalam ya. Ya, normalnya tidak teraba. Tapi ketika ginjalnya membesar karena mungkin ada masa juga di situ ya, bisa saja ketika di sini dia teraba. Ya. Kemudian yang kiri juga sama. Kemudian kita palpasi kandung kemih. Kandung kemihnya kosong atau penuh? Ya, ini penuh Pak, kenapa? Nggak bisa pipis gitu ya? Oh bisa, cuma ditahan aja. Nanti anjurkan nanti. Atau Bapak mau pipis dulu ya biar nyaman ya, atau mungkin nanti segera pipisnya, jangan ditahan-tahan gitu ya. Nah, kemudian di sebelah kanan juga ya, kita bisa palpasi yang ada tidak nyeri tekan dan nyeri lepas ya. Nah, nyeri tekan itu nyeri ketika ditekan, nyeri enggak? Pas dilepas nyeri. Ya, itu salah satu tanda adanya appendicitis ya, atau infeksi pada usus buntu. Satu lagi, kalau usus buntu dipastikan dengan apa sih tes namanya apa aja? Kasus ya, dicek ini dia jinjit, kemudian suruh turun sekaligus. Nah, itu nyeri. Ya, jadi udah sama pasiennya. Nah, itu juga salah satu ciri khas ya kalau terjadi infeksi pada usus buntu.
Dah itu Pak pasti ya. Sudah selesai ya, nanti kita sampaikan hasilnya ya. Kita tutup, kemudian kita ke daerah ekstremitas ya. Kita ekstremitas atas dulu ya. Kita lihat bentuk ekstremitasnya normal atau tidak. Tahu kan bentuk tangan yang normal ya? Yang normal itu ya lengkap semuanya, ada jarinya ada gitu ya, ini juga patah gitu ya. Kemudian lihat simetris atau tidak ya. Lurus ke atas, luruskan yang menghadapkan yang sebelah ya. Atau mungkin yang satu bermasalah simetrisannya ya, bandingkan antara kiri dengan kanan ya. Kemudian lihat juga warna kulit ekstremitasnya ya. Ada masalah tidak ya, kelainan pucat ya. Lihat juga warna kuku-kukunya ya, ada sianosis ya, kalau misalnya pasiennya kekurangan oksigen, hipoksia ya, atau kedinginan, atau mungkin kalau pasiennya demam ya, mungkin kulitnya kemerahan gitu ya. Nanti diraba juga suhunya ya, suhunya normal atau tidak, atau mungkin demam panas ya, atau mungkin hipotermi ya, dingin di rabanya ya. Kemudian kita raba juga tekstur kulitnya, kelembabannya, ada yang mungkin basah gitu ya, ada yang mungkin kering gitu diraba ya. Kemudian kulitnya ada yang kasar, ada yang halus ya, normalnya ya halus ya. Kemudian diraba juga ada nyeri pekan atau tidak ya, sambil diraba juga massa ototnya, ada tidak ototnya ya. Ada yang mungkin ototnya karena udah kurang nutrisi, atau mungkin juga pasiennya bed rest terlalu lama nggak bisa gerak-gerak sama sekali sehingga massa ototnya berkurang ya. Jadi kerabanya langsung ke tulang ya, nggak ada ototnya di gini-gini, nggak ada ototnya, nggak ada, langsung tulang kulit ya, berarti massa ototnya mengalami penurunan massa otot ya. Nah kemudian diperhatikan juga kalau misalnya tadi di keadaan umum belum dicek kapilari reptilnya, kemudian turgornya boleh dicek sekarang ya, kalau melewat ya, normal atau tidak, turgornya elastis atau tidak, meningkat atau menurun gitu ya. Kalau lengket ya, kembalinya kurang dari lebih dari 3 detik berarti turgornya turun ya. Kalau udem ya nggak bisa tuh dipijit ya, turgornya meningkat ya. Kemudian di tangan tidak ada auskultasi ya. Nah, ada adalah perfusi ya, perfusi untuk refleks-refleksnya ya. Di tangan itu ada refleks apa saja? Ada refleks brachioradialis, ada refleks Lister ya, ada refleks Lister ya. Nanti bisa dicoba. Ya, sok boleh dicoba masing-masing ya. Naik di kelas. Coba lagi. Brachioradialis pasiennya harus lemas ya. Lemas diketuk, dicari di pergelangan tangan bagian yang tendonnya yang kenyal. Ya, nanti segini, nanti refleksnya adalah fleksi. Bisa fleksi secara keseluruhan, bisa cuma jarinya aja. Brachioradialis. Sekarang brachioradialis dulu di pergelangan tangan. Lemes ya? Lemes lagi. Sok saling periksa. Nih, ada yang kurang? Nah, tidak ada ya. Ini lulus ke. Lulus ke. Salah depan gitu, bukan di sana, di sini. Di mana sih? Di yang enggak ini ya? Yang kerasnya atau yang kerasnya? Di yang ngejendol. Dia ngejendolnya. Di mananya dia ngejendolnya? Di mana jendol? Apa di sini? Lulus ke. Dia ngejendolnya atau di tengah-tengah? Ini mah kenapa gak ada di
sebelah mana nih? Yang sininya, yang kerasnya atau yang di tengah? Yang kenyal. Oh, yang kenyal. Ini tadi yang kerasnya ini. Lepasin dulu. Itu mah yang kerasnya Anggi. Sumpah saya dulu yang kerajat banget kayak tiba-tiba keram terus gitu. Bukan keram sih kayak siruman. Rumah gendut ini. Ya gitu loh sekarang sih gitu. Enggak dalam nih. Enggak dalam. Oh, iya. Ada dalam itu. Iya, pulang deh dengarannya. Bisa. Si Awai. Ya. Si Awai. Bukan badannya jadi kelihatan. Yang kenyalnya ya. Sampai ketemu. Jadi itu ayah benang teh Jadi makan terus. mana sih kamu Refleks Dia ke dalam, arahnya ke sini kan? Emosi. akunya tebal Tebal bawah lagi udahnya misalnya tadi udah luas sih. bisa udahnya bisa Iya takinya. coba Nabi Iya takinya. Muks. oh iya bisa Udah tuh si Anggi. Mana si Anggi? Oh, bisa jalan. Pas saya kedua mau jalan deh, gini tuh bisa mandi dulu ya jalan si Anggi. Tenggelam gitu, tenggelam. ini kenyang Ayo lu bisa aku masa? Ayo aku masa? Coklat. iya tah ini Ngeranya. Ya, kalau yang sudah ketemu coba bicep. Ya bicep sama cari kita cara agak dekat ibu jari ya. Cari yang kenyalnya. Pegang pakai ibu jari kita. Tangan pasiennya pegang gini ya. Yang diketuk ibu jari kitanya. Oh, udah diketuk ini. Sopri. Jadi lu kenyang. yang kenyalnya yang mana sih maksudnya kenyal apa enggak lagi maksudnya Lain, bener. So, yang diketuk infonya saya. Yang diketuk infonya. ibu jari kita yang ini Oh iya, terus udah diketuk-ketuk. Kayak ibu jari nanti. Iya. yang diketuk-ketuk lah Sampai ketuk-ketuk kayak ibu jari nang bakal iya. masa pakai ibu jari kita tuh geralnya Coba tekan. Tekan cowok. Si Riri. yang Riri Itu kemasan punya. Tiga bapak iya deh kayaknya garunya tinggalin ya.
tidak atur sedikit tinggal sinyalnya gitu. Ibu, oh ini yang mana ya? Yang ini Intan ya? Disuruh di mama tadi disuruh di mama di tengah di orang ganteng. Turunin dulu. ini di sini Dede. Ya. Coba Kak angkat tangannya nggak bisa ya. Coba misalnya Pinjam HP. gerakan Pinjam HP. jari-jarinya nggak bisa ya, atau misalnya ininya dikontraksikan kencengin nggak bisa juga gitu ya, diraba masih lembek aja, berarti namanya nol, nggak bisa menggerakkan jari-jari, apalagi ngegeser, apalagi ngangkat ya, nggak gerakin aja nggak bisa, kontraksiin otot ini aja nggak bisa, berarti namanya nol. Nah kalau misalnya dia bisa ya, atau bisa menggerakkan jari-jarinya tapi disuruh ngangkat nggak bisa, disuruh geser dia nggak bisa ya, berarti nilainya 1 ya. Kalau misalnya tadi angkat ini jari bisa, diangkat nggak bisa, geser masih bisa, berarti nilainya 2 ya. Kalau 3 itu dia bisa ngangkat tapi nggak bisa nahan, turun lagi, itu nilainya 3 ya. Kalau nilainya 4 dia ngangkat bisa nahan, tetapi ketika disuruh melawan dia nggak bisa turun, itu nilainya 4. Dan kalau misalnya tadi ngangkat bisa nahan, dikasih beban ya, dia bisa melawan, berarti nilainya 5 ya. Kiri dan kanan dicek, nanti kaki juga kiri dan kanan dicek, karena bisa jadi berbeda kekuatan otot yang ekstremitas atas kanan, ekstremitas kiri atas dengan ekstremitas kiri bawah atau kanan bawah, bisa jadi berbeda nilainya ya. Nah kemudian baru ke ekstremitas bawah ya. Kita lihat di ekstremitas bawah yang sama bentuknya, simetris atau tidak ya. Kemudian massa ototnya juga ya, diraba nih otot-otot gastrocnemius ya, di betis, otot-otot betis ya. Kemudian massa ototnya ya ada atau tidak. Kemudian juga tekstur ya, tekstur kulitnya kasar atau halus, kemudian suhunya, kelembabannya yang kiri dan kanan. Lihat juga ada udem atau tidak. Udemnya udah dicekkan ya, derajat-derajatnya sudah tahu. Kemudian dicek juga ada varises atau tidak. Ya. Nanti dicek juga ada tromboflebitis atau tidak, yaitu dengan pengkajian Homan Science-nya ya, yaitu dengan menekukan telapak kaki dengan posisi lututnya lurus, boleh ditahan gini ya. Nanti rasakan Pak, nanti rasakan yang di betis ini Bapak nyeri nggak ketika ditekuk, atau boleh sambil diangkat, yang penting tetap lurus lututnya ya. Berarti kiri dan kanan. Kalau misalnya pasiennya nyeri berarti pemansainya positif, artinya ada tromboflebitis. Trombo itu dari trombus ya, ada sumbatan pada pembuluh vena di daerah betis ini yang menyebabkan juga peradangan pada vena ya, tromboflebitis. Kemudian auskultasnya nggak ada ya. Perkusinya nanti refleks patella ya, kemudian refleks Achilles ya. Yang lainnya refleks lain bisa nanti di sistem persarapan. Apa lagi? Ya, nah kemudian kita cek refleksnya ya, posisinya duduk dengan kaki menggantung ya. Nanti dicek di sini. Ada yang mau? Mana? Di ini aja, di meja. Tapi ya ini gampang di sini. Tadi ini tangan nggak ada refleks ya. Kakinya menggantung ya, jangan ditahan. Nah, ini kan ada tempurung lutut ya. Nah ini lututnya jadi pas turun, udah langsung di situ. Ya, sudah. Jangan nggak ada. Normalnya kan mengayunnya ya sekitar 30 derajatan ya, segitu. Ada yang 30-45 lah. Kalau misalnya lebih ya aja tuh ya ditemukan pada pasien yang kalau ibu hamil itu yang hipertensi. Yang hipertensi biasanya hiperrefleksi ya. Atau kalau nggak ada sama sekali berarti ada mungkin ada kerusakan pada sarafnya, mungkin juga ada kekurangan pada kadar kalsium dan fosfornya, sehingga tidak ada refleksnya atau refleksnya lemah. Kemudian
kalau asiles ya tinggal ditekukan aja. Ini pasirnya ya, boleh sikilnya. Yang penting mah lemas aja ya. Susah ini mah dibengkokkan ke situ ya, di kiri tahan. Tuh ya, ininya di sini. Ya nanti di dan di sini. Di belakang. Tumit ya. Ya biarkan ada. Oke, itu untuk apa ekstremitas. Kemudian terakhir daerah genitalia dan anus. Nah, karena ini daerah privasi, nanti disesuaikan dengan kebutuhan saja. Kalau memang ada indikasi yang memang harus diperiksa daerah genitalia dan anus, kita lakukan pemeriksaan. Kalau tidak, cukup ditanyakan. Ya, kita misalnya periksa ya, kita siapkan kapas cebok, ya. Kapasnya seperti ini, bikinnya ya digulung. Ini namanya kapas cebok. Ya, nanti dikasih cairan sublimat atau cairan kadang pakai saplon juga ya, atau air sabun ya untuk membersihkan daerah vagina ya, daerah vulva ya, vagina sekali. Nah terus kita siapkan perlah ya, alasnya sama bengkok ya, kita bengkok, ibunya disuruh di posisi dorsal recumbens ya, ditekukan ya, kemudian kita pasang alas ya. Nah untuk periksa vagina kita ya berarti laki ya, berarti kalau kayak gini ya, kalau laki-laki kan cuma bagian atasnya saja ya, jadi ya kalau perempuan kan kita siapkan minimal 5 ya, 5 kapas sublimatnya ya. Kita dari labia mayora dulu ya, labia mayora yang jauh dari kita ya, berarti kiri, yang kiri dulu dari atas ke bawah ya, kemudian yang kanan ya, kemudian dibuka bagian dalamnya ya, labia minora kiri ya, kemudian labia minora kanan, dan terakhir adalah introitus vagina dari klitoris sampai ke anus ya. Nah kita lihat ya bentuk genitalianya normal atau tidak. Tahu kan yang normal seperti apa ya? Kalau sudah matur mah labia mayoranya menutupi labia minora. Tapi kalau prematur ya, terutama pada pemeriksaan bayi baru lahir, si labia minoranya yang menonjol keluar. Ya kayak bunga eceng gondok ya. Jadi si labia minoranya nggak kelihatan ya. Kemudian warna kulitnya bagaimana ya, ada luka tidak, ada lesion tidak, ada kemerahan tidak, ada keluaran tidak, yang keluarnya apa, cairan bening, darah atau pus ya, nama ya, itu perhatikan. Ada kelainan-kelainan tidak ya, mungkin kalau bayi baru lahir ya lihat letak uretranya normal kan di tengah ya, ada yang di bawah hipospadia, ada yang di atas epispadia ya. Nah setelah itu kalau memang tadi ya kemungkinan nih ada keluar pus ya, mungkin harus diperiksa ke dalam, ada alat ya namanya spekulum atau sensor bebek yang dimasuki untuk melihat bebas ya. Ini sarung-sarungnya lupa ya, kita pakai double. Kemudian bagian anus ya, anus ditanyakan aja sphincter aninya bagus atau tidak dengan tanya itu. Kalau misalnya Pak, kalau misalnya mau BAB masih bisa nahan enggak ya, kalau enggak boleh dicek aja dengan susi gitu ya. Pasiennya disuruh posisi sir ya, ini diginikan ya, ini di sini pasiennya suruh miring, nanti lihat dari sebelah situ. Kalau misalnya oh ya saya ada ambeien ya, kita cek derajat berapa. Derajat 1 itu dia masih di dalam ya, ada pelebaran pena tapi di dalam ya. Kemudian kalau derajat 2 itu dia sudah keluar tapi masih bisa dimasukin ya. Kalau derajat 3 dia sudah keluar, tidak bisa didorong ke dalam lagi tetapi belum ada perdarahan. Kalau derajat 3 sudah keluar ya, membola pelebaran penanya, tidak bisa dimasukin tapi sudah ada perdarahan ya. Kalau misalnya untuk ngecek kekuatan sphincter aninya, boleh kita susi ya, tadi susi masukin ke anus, dijepit ya, menjepit. Kalau misalnya masih menjepit kuat berarti kekuatan sphincter aninya masih bagus ya. Sphincter ani. Oke. Ya, kalau sudah selesai ya, kita bereskan kembali alasnya. Ya, kemudian kita ya tadi sudah kita bereskan. Ya, ini sarung tangan yang tadi bekas
yang dilakukan, hasilnya bagaimana, ya, tanda tangan perawat dan nama perawatnya. Kalau ada yang salah tidak boleh di defect, ya, coret aja langsung diganti dengan yang benar seperti itu. Nah, setelah itu rapikan pasiennya kembali, ya, atur senyaman mungkin, bereskan alatnya, kemudian kita cuci tangan, ya, dibuka handscoon-nya, kemudian cuci tangan kembali. Ya, tadi terakhir dokumentasi. Oke. Oh iya, lupa. Di tangan, ya, selain refleks tadi diukur juga, ya, lingkar lengan, ya, dengan tebal lipatan kulit di otot tricepsnya atau TSF, tricep skin fold, ya. Lingkar lengan diukur pada lengan yang tidak dominan. Kalau misalnya dominan kanan berarti diukur yang kiri, ya. Kalau dominan yang kiri diukur yang kanan. Itu diukur dari akromion ke olecranon, ya, dari tulang bahu ini ke tulang siku. Ya, kita ukur berapa senti, kemudian dibagi 2, ya. Ini ya, di daerah 13 kita bagi 2 kemudian dilingkarkan. Ya, diukur berapa senti. Tadi kan gizi normal itu tadi lebih dari 23,5, ya, untuk perempuan. Nah, kemudian tricep skin fold, ya, kita menggunakan kaliper, ya, kalipernya ada yang dari plastik, ada yang juga dari logam, ya, di sini. Tadi sama, ya, diukur nanti tengah-tengahnya, kemudian cari apa yang ngegelambirnya, ya, sisihkan dari ototnya. Ini baru kita jepit, ya, kemudian ukur kira-kira berapa mili, gitu, ya. Tadi kan sudah ada, ya, itunya di nutrisi, ya, dan nilai-nilai normalnya untuk laki-laki berapa, untuk perempuan, ya, untuk dewasa, untuk anak-anak berapa. Kalau anak-anak cukup nih pakai ini juga bisa. Ini satuannya dalam ini milimeter, kalau ini dalam inci, ya. Ya, harus dikonversikan nanti ke mili, ya. Baik, itu untuk pemeriksaan fisik, ya. Maka ada yang mau ditanyakan?